ASN di NTT capai 9,40%. Nah, jelang pemilu 2024 nih pendengar ya, tentu ada banyak hal yang dilakukan, pengawasan-pengawasan yang dilakukan sebagai penyelenggara pemilu di 2024. Dan salah satu hal yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu NTT Pak Nonato Dapurifika Sarmento bahwa netralitas ASN ini kerawanannya mencapai 9,40%. Seperti apa informasinya? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Bawaslu NTT. Selamat pagi Pak Nano, salam sehat. Oke, kami akan coba kembali menghubungi Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur Pak Nanoto Sarmento ya untuk mengupdate informasi terkait dengan Bawaslu menilai isu netralitas ASN di NTT capai 9,40%. Selamat pagi Pak Nano. Selamat pagi. Baik, Pak Nano, ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Bapak bahwa isu kerawanan netralitas di NTT bagi ASN ini 9,40%. Nah, ini seperti apa nih Pak dasarnya? Ya, dasarnya sebenarnya merupakan hasil daripada launching Bawaslu RI ketika Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pemilu dengan isu strategisnya khusus untuk netralitas aparatur sipil negara. Nah, dari 22 provinsi yang ada, 10 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur itu adalah provinsi yang dinilai menjadi paling rawan di dalam isu ini. Nah, kemudian dari 10 provinsi itu, kalau mau kita lihat, ini menjadi sebuah instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam rangka sebuah upaya untuk melakukan pencegahan secara melekat. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah melakukan proses proyeksi dan deteksi dini, dengan sendirinya kita akan melakukan formula mencegahnya seperti apa. Jadi data 9,40 sebenarnya merupakan rilis daripada Bawaslu RI kaitannya dengan isu strategis netralitas ASN. Oke. Dan kita berharap sampai di pemilu nanti 2024 ini berkurang, bahkan jangan sampai ada nih Pak Nano ya. Ya, sebenarnya kalau soal berkurang kan tergantung itikat baik daripada seluruh ASN kita. Sebagaimana kalau kita ketahui di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 sendiri tentang manajemen ASN, kan ASN memang harus netral di dalam urusan apapun, khususnya yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Oke. Nah, kemudian apa saja nih Pak mungkin kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang bisa digolongkan sebagai ketidaknetralannya nih dan melakukan politik praktis? Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, ya ini sifatnya imbauan atau misalnya memberikan dukungan secara tidak langsung kepada salah satu atau misalnya pasangan calon, maupun di dalam pelaksanaannya itu melakukan ya seperti tadi ada pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang baik itu kepada sesama ASN di dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu memang ASN dilarang untuk membuat sebuah keputusan atau melakukan tindakan yang sifatnya menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan dan tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Oke, larangan-larangan ini diatur dengan jelas di undang-undang nih Pak Nano ya. Dan sanksinya seperti apa jika ketahuan nih ada ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan proses pemilu? Ya, kaitan dengan sanksi sendiri, sebagaimana kemudian diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, khusus pasal 455, karena ini kategorinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu atau bukan tindak pidana pemilu, maka sifatnya ini akan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang, dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi Bawaslu dalam ketika mengetahui baik itu sifatnya temuan maupun laporan terhadap dugaan pelanggaran
netralitas ASN, maka Bawaslu melakukan proses klarifikasi. Hasil daripada klarifikasi itu yang dikirimkan kepada Komisi ASN. Untuk selanjutnya Komisi ASN ya memberikan rekomendasi kaitannya dengan ya kadar pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu seperti apa. Nah, kalau berkaitan dengan pelanggaran itu kan sebagaimana kemudian diatur di dalam PP 94 tahun 2021 pada 3 kategori, yaitu pelanggaran tingkat ringan, pelanggaran tingkat sedang, maupun pelanggaran tingkat berat, begitu. Oke, baik. Nah, kemudian dari Bawaslu sendiri nih, apa yang bisa dilakukan atau edukasi yang diberikan agar memberikan pemahaman bagi ASN jangan sampai nih melakukan ketidaknetralan nih dalam proses demokrasi. Ya, yang tentunya kami akan ya memperkuat ya dalam hal ini mendorong sosialisasi kepada seluruh ASN secara masif kaitannya dengan pentingnya ASN mesti bersikap netral. Ada optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial dan juga memperkuat kerjasama dengan Komisi ASN, Kemendagri, Kemenpan RB, Kepolisian serta pemerintah daerah. Nah, yang berkaitan dengan komitmen agar ASN menjadi netral dengan pemerintah daerah, di tahun lalu itu kami sudah melakukan proses ya ada penandatanganan fakta integritas dengan pemerintah daerah provinsi agar menekankan tentang pentingnya netralitas ASN. Nah, kalau mau dilihat pun juga kan juga sudah ada surat keputusan bersama. Jadi SKB surat keputusan bersama yang mana memang SKB itu sebuah bagian secara prinsip agar dilakukan yang namanya pengawasan netralitas terhadap pegawai aparatur sipil negara. Nah, pedomannya itu ada dalam surat keputusan bersama yang memang sudah ditandatangani oleh beberapa pihak. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Nano, apa himbauannya dan juga harapannya? Silahkan. Ya, harapan kita tentunya ASN mesti netral. ASN mesti netral dan ya kalau berdasarkan pemetaan kami sendiri, hari ini kan memang banyak pola ya, seperti mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka, baik itu melalui media sosial dan media lainnya. Dan misalnya tergabung di dalam grup pesan WhatsApp, kemudian menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana. Ya, dari segi motif kita tahu bahwa ini memang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan mempertahankan jabatan, maupun motif-motif yang lain seperti mungkin motif primordial antara ASN dan kandidat. Pesan kami singkat saja. Sebelum Anda share, Anda mesti sharing. Sebelum Anda tahu siapa Anda juga harus kemudian menempatkan diri bahwa ketika ASN maka kita tidak sekedar asal-asalan saja untuk bisa memberikan dukungan, himbauan atau lain sebagainya yang dalam rangka memberikan dukungan kepada ya entah itu kepada caleg ataukah kepada calon pasangan calon ataupun ya calon tertentu di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah ke depannya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Nano ya, Ketua Bawaslu NTT, Baik, Pak Nanoto Dapuriva Sarmiento untuk informasinya. Kita berharap segala proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Salam ke Kupang Pak. Baik, terima kasih.